Per hari ini udah 1 minggu gue di rumah sakit. Kan gue ngerjain hari Senin nih. Senin minggu lalu gue ke rumah sakit ini. Siapa yang sakit, sakit apa, kenapa lama banget, akan kita bahas di episode kali ini. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Gue baru sadar logo Hidup Indonesia Maya sama logo New York masih kayak satu tema gitu ya. Jadi semuanya itu awalnya gara-gara hari Minggu sebenarnya Sira sempat perlu kerja. Sudah. Jadi hari Minggu malam Sira ngeluh. Dia ngeluh perutnya kram, tapi dia juga lagi dapat. Jadi kami pikir mungkin karena emang lagi dapatnya aja. Terus gitu gue sempet keluar beli kayak reda rasa sakit untuk mens gitu. Kebetulan gak jauh dari rumah kan ada Walgreens tuh, kan apotek. Jadi gue kesana. Hari Senin minggu lalu gue bikin konten kayak gini di rumah. Terus kelar dari bikin konten itu, gue dikasih tahu sama Mila bahwa ternyata semalamnya itu sebenarnya Sira tuh mencet-mencet sampai pagi nggak bisa tidur. Tolong dibawa ke dokter. Gue bawa ke dokter. Langsung naik Uber. Dia lemes sekali, dia perutnya masih sakit sehingga ketika dia turun tangga gitu masih ngerasa ngilu gitu, pelan-pelan banget, nggak bisa jalan terlalu keras, jadi harus dibimbing gitu. Kenapa nih anak gue? Dibawa ke dokter, diperiksa sama dokternya. Dr. Conway namanya, cowok gitu, masih muda, baik. Terus dia periksa dan segala macamnya, terus bilang saya nggak yakin nih kenapa Siranya. Saya nyaranin, saya tulisin surat ke rumah sakit deh, rumah sakit anak nggak jauh dari sini. Tinggalnya di mana kata dia? Kata gue di sini Flushing Queens, New York. Oh ya itu ke rumah sakit nggak jauh dari sini. Kalau naik mobil setengah jam kata dia. Nah, soalnya saya sih nyaranin di USG aja anaknya. Kalau enggak di CT scan kalau perlu. Di tempat saya kayak gini nggak ada. Saya juga kerja di rumah sakit tersebut dan saya tahu di rumah sakit itu ada. Jadi berangkat ke sana. Terus udah gue pikir karena gue pengen Sira benar-benar ketahuan penyakitnya apa, berangkatlah kami. Gue ngabarin Mil mesti ke rumah sakit gitu. Terus udah kami berangkat ke rumah sakit deh. Berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit, gue tuh nyampe rumah sakit mungkin jam 4. Habis itu disuruh langsung ke UGD-nya gitu, ke IR. Nyampe IR, penuh banget. Pasien-pasien tuh pada kayak nggak dapet kamar gitu, kayak tidurnya di lorong, nunggunya di lorong bersama dengan orang tuanya. Ini kan rumah sakit anak ya. Gue bersyukur gue dapet ruangan. Dari jam 4 sampai sekitar jam 12 malam, 4 sore sampai jam 12 malam, itu cuman berulang-ulang diperiksa tekanan darah, diambil darahnya, ditempelin IV, terus dari gitu disamperin dokter, ditanya keluhannya apa, segala macem. Terus dites lah, ada tes darah, ada tes feses, ada tes ini USG 2 kali, ada USG untuk
appendix usus buntu yang sempat jadi kecurigaan awal, dan USG untuk ovarium kalau nggak salah. Terus tapi itu dalam prosesnya lama karena dikasih dulu cairan biar bladernya penuh, biar lebih gampang di USG. Terus udah gitu USG setelah di bladernya penuh lewat IV, lewat infus. Terus USG, terus udah gitu disuruh keluarin pipisnya untuk bisa diambil sampelnya. Terus udah gitu diisi lagi sama air lagi lewat infus lagi sampai penuh lagi, sampai akhirnya baru bisa baru bisa USG lagi untuk ngeliat ovariumnya. Masih nggak dapet. Habis itu X-ray, habis itu masih nggak jelas, nggak kenapa-kenapa. Baru sekitar jam mungkin 11 kali, apa mungkin jam setengah 11 ya, lupa, atau mungkin jam 10. Akhirnya CT scan. Baru sekitar jam 12 kami dikeluarin dari kamar. Keluar dulu ya, nunggu di lorong gitu. Gue nunggu di lorong, pasien lain masuk ke kamar kami. Jadi kayaknya tuh ruang pasiennya itu, ruang pasien di IR-nya itu ada jam-jamnya, ganti-gantian sama yang lain saking ramainya. Ya udah akhirnya kami dari sekitar jam 12 sampai jam 2 kami di lorong itu. Pas lo kan tahu kan kalau ke rumah sakit kan selalu ada kayak kotak gitu yang di baliknya ada suster-suster jaga. Nah, pas di pinggir situ. Orang bolak-balik, ramai banget lah, nggak bisa istirahat. Baru jam 2 hasil CT scan-nya keluar dan ternyata Shira dapat appendicitis. Jadi gue udah curiga kayaknya usus buntu nih masalahnya nih, karena kaki kanannya setiap kali diangkat sakit, tapi terus yang lain-lain sakit juga gitu. Jadi dokternya bingung kan. Ternyata usus buntunya Shira tuh sobek di 2 bagian dan sobeknya cukup gede, akhirnya menghasilkan infeksi. Dan habis itu dibilang bahwa besok akan operasi. Nanti akan dipindahin ke kamar untuk bersiap-siap operasi. Itu sampai jam 4 pagi. Baru kemudian jam 4 pagi kami dipindah ke sebuah kamar. Nggak ada yang tahu bakal selama itu di rumah sakit. Itu dari jam berapa tuh, dari jam setengah 4, jam 4 sore sampai jam 4 pagi baru ada kejelasan soal apa yang akan terjadi kepada Shira. Dan dua-duanya berangkat ke dokter tuh nggak bawa apa-apa gitu. Shira nggak bawa handphone, gue juga cuman bawa barang yang nempel, cuman bawa dompet sama handphone doang, nggak bawa charger karena pikirnya cuman bakal ke dokter sebentar. Ternyata diketahui bahwa kami harus bertahan cukup lama di rumah sakit gitu. Nah, dalam berapa jam ya? Pokoknya setelah pindah, pokoknya kami nggak bisa tidur. Dan gue nggak makan tuh sepanjang itu, nggak makan, nggak kepikir makan, nggak ditawarin makan. Karena Shiranya juga nggak boleh makan, nggak boleh minum karena kalau CT scan kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh, itu salah satunya kenapa bladernya dibikin penuh tapi nggak lewat minum air, lewat infus. Karena nggak boleh minum oral lewat mulut karena mau di CT scan. Terus udah nih masuk kamar, besoknya diperiksa dokter dan dikasih tahu bahwa akan dioperasi hari ini, tapi kemungkinan sore atau malam karena kamu urutan ke-6 dari 7 pasien anak yang akan operasi appendicitis hari ini. Kata gue banyak banget ya. Iya, memang ini operasi yang cukup umum sih, tapi kami juga kaget kenapa pada waktu yang bersamaan banyak banget yang operasi appendicitis, lagi pada makan apa orang di New York, kata dokternya gitu. Sudah deh, nunggu waktu sampai akhirnya sore bener operasi. Dan itu adalah operasi besar Shira pertama. Dan udah dikasih tahu ini abis operasi, kalau ternyata pas dilihat kan di black perutnya terus dimasukin kamera. Kalau ternyata kameranya itu
istilahnya menemukan luka yang parah di dalam ususnya, mungkin Shira akan bertahan seminggu setelah operasi. Ternyata bener, pas diperiksa, pas dimasukin, ternyata ususnya tuh luka di 2 bagian besar gitu. Itu menjadikan ada kayak infeksi gitu. Terus itu membuat Shira jadi harus bertahan lebih lama karena mesti dikasih antibiotik tapi lewat infus. Dan itulah kenapa akhirnya Shira ada di rumah sakit selama seminggu, termasuk gua dan Gamila. Gua masih ada lanjutan cerita soal apa yang terjadi dalam seminggu itu, tapi kayaknya gue pindah aja deh. Selain karena dingin, anginnya ngeganggu bikin, dan gue nggak bisa masang clip-on di sini, jadi kita pindah tempatnya. Sudah kembali di rumah. Kita lanjutkan obrolan kita. Jadi ya setelah akhirnya Shira diputuskan operasi, itu kami masih harus menunggu lagi karena ada 7 anak yang operasi dan Shira anak ke-6. Jadi kami menghabiskan waktu dengan tidur karena kemarin semalamnya kan nggak bisa tidur tuh. Shiranya dikit-dikit mau mencret, jadi mesti dibawa ke toilet, dan dibawa ke toiletnya juga mesti dibimbing pelan-pelan banget. Terus mau tidur, ntar ada suster masuk, ngambil darah, masang infus, gitu-gitu udah nggak bisa. Apalagi waktu kami nggak dapat tempat tidur sama sekali tuh, yang benar-benar yang di pinggir lorong gitu, itu berisik banget, nggak bisa tidur. Nah, akhirnya ketika kami punya kesempatan untuk istirahat, kami coba untuk istirahat semaksimal mungkin, dan juga ada bangun-bangunnya. Baru kemudian sekitar jam berapa ya? Kayaknya jam 4:30 suster masuk terus bilang, saya mau ngasih tahu aja, pasien sebelum Anda, pasien nomor 5 itu baru aja keluar ruang operasi. Jadi bentar lagi Orania, disebutnya Orania karena nama pertama, akan mulai operasi. Terus gue ngabarin Mila, terus kami dipindah nih dari kamar yang proper ke ruang tunggu, kamar ruang tunggu. Jadi kan tadi kan di IR, sekarang di OR, mungkin operating room kali ya. Dipindah lagi ke situ, terus dikasih kayak lebih nggak, ya kayak itulah, kayak di rumah sakit kan biasanya kalau UGD kan cuma ditutupin sama kain. Nah ini sama juga ditutupin sama kain, tapi jauh lebih sepi. Terus pas di situ dikasih ketemu sama dokter anestesi, ketemu sama dokter bedah, dijelasin apa yang akan terjadi. Sepanjang proses itu sebenarnya pihak rumah sakit itu baik banget, menyenangkan banget, tahu caranya berhadapan dengan anak dan kelihatan senang ngomong sama anak. Jadi memang karena rumah sakitnya rumah sakit anak ya, semua yang ada di situ tuh seminimal-minimalnya senang anak kelihatannya. Jadi cara ngomongnya juga enak. Terutama susternya. Kalau dokternya ya juga namanya dokter ya. Kalau susternya tuh ada banyak bercandanya, ada banyak goda-godainnya, kayak nurse-nya tuh kayak bercanda tapi agak teasing gitu. Terus salah satu yang sering mereka pakai, on a scale of 1 to 10, how much in pain are you gitu. Jadi Shira kadang-kadang ngomong 9.5, kadang 7, kadang 6. Terus jadi gampang ngerabanya gitu mereka. Terus udah gitu, akhirnya pas makin deket ke operasi, Shira makin deg-degan. Terus udah gitu dicoba untuk ditenangkan, dengerin musik dan segala macemnya. Terus Shira sempat kelihatan panik sekali, terus gitu, you wanna tell me something, Shira gitu. Terus dia bilang, I wanna puke, I'm sick gitu. Terus dia muntah. Terus ditenangin lagi sama susternya, ditenangin lagi sama gue. Terus akhirnya masuk ruang operasi sekitar mungkin itu jam 7-an kali. Masuk ruang operasi, terus dibilang operasinya itu mungkin sejam lebih ya, karena 45 menit baru untuk anestesinya doang. Silakan tunggu di ruang tunggu. Terus gue nanya sama dokternya, saya belum makan dari kemarin, saya tinggal makan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa gitu. Silakan makan aja dulu gitu. Terus akhirnya gue bareng sama Shira menuju ke ruang operasi, terus begitu misah.
susternya bilang, bapaknya nunggu di ruang tunggu ya, mau ngomong apa sama anaknya. Terus ya gue doain Shira, Shira love you, I'll see you when you get out gitu. Everything's gonna be fine, dia bilang gitu. Dokternya juga ngasih tahu ini operasi yang sangat umum, dia bilang kayak gitu. Sering banget operasi di sini, bukannya nggak ada peluang kegagalannya, tapi kecil sekali. Jadi nggak perlu khawatir dan tenang aja karena ini bukan salah kamu. Dokternya berkali-kali tuh, kan ada ketemu beberapa dokter ya. Ada dokter anak, dokter anestesi, sama dokter bedah. Dokter anak sama dokter bedahnya juga ganti berapa kali tuh. Dokter anaknya ketemu mungkin 3 dokter, dokter bedahnya juga ketemu 3 atau 4 dokter. Jadi total 6-7 kali dokternya bilang, ini tuh bukan salah kamu, bukan salah siapa-siapa. Ini emang terjadi aja secara random. Ada banyak anak yang terjadi terkena appendicitis, dan yang nggak kena tuh sebenarnya beruntung aja, kata dokternya. Sehingga itu untuk menenangkan Shiranya juga. Terus sudah akhirnya Shiranya waktu untuk operasi, terus gue nunggu, terus gue makan di kafetaria gitu. Kafetarianya sebenarnya sih kayaknya lebih ke kafetaria yang kerja di situ ya. Gede banget, tapi ya makanannya seadanya. Secara pilihan sih cukup oke, sehat semua. Tentunya karena rumah sakit, nggak ada yang makanan aneh-aneh. Ada delinya gitu, tapi ada sushi juga. Terus ada kopi panas, kopi dingin ada. Terus minuman sehat semua. Nggak ada yang ini, nggak terlalu sehat. Ini soda nih ada di situ. Tapi ini caffeine free ginger ale. Terus gue makan, ruang tunggunya tuh sebenarnya sepi juga. Gue duduk di dekat ada kayak air mancur warna-warni gitu, kaca air mancur. Rasanya berat banget dari kemarin ada di rumah sakit tanpa persiapan apa-apa. Ini gue sama Shira tuh waktu berangkat dari rumah tuh nggak mikir bakal lama. Cuma mau bawa ke dokter doang. Persis abis gue bikin monolog untuk episode minggu lalu, gue dikasih tahu sama Mila mesti berangkat ke dokter. Terus jadi kami berangkat nggak bawa apa-apa, benar-benar cuman gue pakai baju, bawa dompet, bawa paspor, bawa handphone, udah gitu. Shira juga nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa handphone. Jadi nggak siap apa-apa, tiba-tiba nyangkut di rumah sakit 12 jam nggak tidur ya. Pokoknya nyampe rumah sakit sore, sampai jam 4 sore lagi baru bisa tidur. Terus dapat kabar sakitnya apa. Jadi karena gue mesti ada banyak urusan launching atau pre-order buku Pecahkan NYC, jadi ya tidak semua bisa berjalan dengan keadaan. Jadi kita mesti menyesuaikan diri aja, beradaptasi. Sekarang nih gue lagi rekam ini, Shira lagi dioperasi, jadi nanti gue lanjutin lagi. Terus setelah selesai makan kan gue balik ke ruang tunggu tersebut. Terus akhirnya setelah mungkin sekitar 2 jam disamperin dokter, operasinya sukses, semua baik-baik saja. Anak Anda udah kembali ke kamar. Anak Anda udah kembali ke ruangan yang tadi. Sebentar, gue lagi ingat-ingat. Iya, balik ke ruangan yang tadi. Kami lagi nyiapkan kamar untuk Anda karena mesti rawat inap, karena setelah diperiksa ternyata emang appendixnya tuh sobeknya parah sehingga infeksi, sehingga harus dirawat inap. Kita lihat 5-7 hari. Nanti akan dikasih antibiotik lewat infus. Kalau kondisi udah membaik baru boleh pulang. Membaik itu berarti kan kadang-kadang anggot-anggotan ada demamnya. Kalau udah nggak demam, udah nggak sakit, udah nggak mencret, terus udah nggak muntah, baru kemudian bisa pulang. Terus ya namanya juga baru bangun bius ya, jadi kadang-kadang Shira ngeliat gue tapi tidur lagi, Shira ngeliat gue bangun tidur lagi, sampai akhirnya kami dipindahin ke kamar bener. Itu berarti udah berapa kali pindah tuh. Kamar di IR, lorong IR, kamar di OR, terus kamar di OR kedua setelah selesai operasi, terus kamar bener ya, kelima. Kami dibawa ke kamarnya cukup oke, private, sendirian, di lantai 2 di area neuroscience namanya. Terus kami di situ deh
istirahat. Syira juga banyak istirahat. Nah, setelah itu besoknya Mila langsung, oh enggak deh, besoknya gue lupa berapa hari yang gue nginep di rumah sakit. Gue lupa tuh berapa hari gue nginep di rumah sakit. Mungkin 1, 2, mungkin 3 ya. Tapi pokoknya abis itu Gamila gantian. Gamila nyamperin rumah sakit, terus Gamila memutuskan untuk biar aku aja yang di rumah sakit karena Syira butuh ganti baju. Kan anakku yang cewek udah remaja ya. Jadi udah bukan anak bayi gitu, bukan sama gue ganti bajunya. Syira udah harus ngelakuin itu sendiri atau setidaknya sama perempuan. Jadi akhirnya si Mila memutuskan untuk nemenin, dan sejak itu sampai dengan hari ini Milanya di rumah sakit. Nah, gue tiap hari datang ke rumah sakit karena ya kayak bawain baju untuk Syira, baju untuk Mila, bawain makanan dari rumah, bawain ya hal-hal kayak minyak telon, terus kayak mukena sajadahnya Mila, gitu-gitulah. Dan bolak-balik. Dan itu sampai dengan hari ini berarti persis seminggu gue di rumah sakit. How do I feel about it? Gue, kalau bilang kecewa, nggak bisa kecewa juga ya, karena nggak salah siapa-siapa. Kadang memang bukan salah siapa-siapa, kadang emang terjadi begitu saja, dan kalau emang terjadi begitu saja, maka yang diharapkan adalah apa yang kita bisa pelajari dari ini. Respon seperti apa harusnya kita dalam situasi seperti ini. Jadi yang pasti sih gue bersyukur bahwa tempat rumah sakitnya bagus, pelayanannya oke. Kadang suka skip susternya, tapi ya namanya juga kerja di rumah sakit banyak orang ya, jadi kayaknya ya bisa dimaklumin lah. Tapi susternya tuh bisa kalau ngobrol sama kami itu bisa ketawa, bener-bener ngakak ketawa gitu. Baik banget. Terus pinter ngomong sama anaknya. Jadi terus kamarnya juga enak. Kamarnya ada tempat tidur khusus untuk si yang nungguin. Walaupun ya sebenarnya sofa bed ya, single sofa bed. Terus ada 2 TV, ada TV untuk pasien, ada TV untuk yang nungguin, channelnya beda. Terus kantinnya gede. Kopi juga nggak terlalu mahal, $1.50. Terus ya gue cuma bisa bersyukur karena sekarang setelah 1 minggu, Syira itu secara tren membaik, tapi naik turun gitu. Jadi misalnya rasa sakitnya turun, ternyata masih mencret. Terus airnya udah bisa kentut, yang berarti ya udah 1 step lebih baik kan. Tapi terus udah gitu masih ada demamnya. Terus udah gitu udah bisa pupnya udah mulai mengeras, tapi terus muntah. Jadi gitu terus. Tapi secara tren baik sampai dengan hari ini. Gue tanya atau ditanya sama susternya, from scale of 1 to 10, how much is the pain? Terus dia sempat ngomong 2, dan itu jauh banget. Gue nggak pernah dengar dia ngomong 2. Biasanya kan paling rendah 7,5. Zaman hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai bahkan ketika gue mau pulang, pas ditanya from a scale of 1 to 10, how much pain do you feel? Terus dia bilang nggak ada, sekarang lebih ke sore aja, kayak ada rasa pegel di bagian habis operasi. Bahkan tadi sempat dipegang-pegang sama dokternya, malah ketawa gitu. Sakit nggak? Nggak sakit sih, tapi geli aja. Oh bagus, jauh lebih bagus kalau geli, katanya gitu. Jadi terus udah gitu waktu akhirnya lepas infus, bisa jalan-jalan, bisa muter-muter. Pokoknya sebenarnya sih menyenangkan. Cuman tadinya mau ada kabar pulang hari ini, tapi karena malamnya masih ada mencret. Terus tadi sempat diperiksa lagi di USG lagi. Ternyata Syira dapat kena flu, common flu gitu, bukan COVID, kena common flu. Terus ya akhirnya dikasih kabar, makannya yang banyak, terus banyakin jalannya, mungkin besok kamu bisa pulang. Jadi kita tunggu aja apakah benar besok bisa pulang. Berarti episode depan mungkin baru ketahuan benar atau enggaknya. Gitu deh. Dan selama 1 minggu itu gue tentu tidak
open mic sama sekali karena gue nggak kepikiran untuk bisa open mic. Maksudnya walaupun Gamila udah di rumah sakit dan gue kemudian di rumah, nggak kepikiran karena sebenarnya gue juga ada kerjaan-kerjaan lain gitu. Kayak selama 1 minggu ini gue ada live IG setiap jam, ada yang jam 5 pagi, ada yang mulai jam 6 pagi, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari untuk promo pre-order buku Pecahkan NYC yang per video ini naik udah ditutup tentunya pre-ordernya. Jadi ya agak tersibuki juga, jadi udah mah ada itu, terus anak gue di rumah sakit, jadi udah nggak usah. Bahkan gue sebenarnya tuh dapat job di Eastville Comedy Club, disuruh manggung hari Kamis. Gue email mereka, sorry gue nggak bisa datang karena anak gue masuk rumah sakit gitu. Oh ya cepat sembuh gitu. Jadi selama 1 minggu ini tidak ada klip stand up sayangnya, tapi gue yakin lu memaklumi juga. Gitu deh. Ada-ada aja ya. Tapi Shira tuh hebat banget loh. Nggak mengeluh sama sekali, nggak ngeluh. Padahal waktu dia tuh waktu zamannya masih sakit itu belum operasi, dia tuh kalau naik ke kasur aja sakitnya bukan main, gue bisa ngeliatin, bisa ngebayangin gitu, sakitnya bukan main. Tapi dia nggak pernah, nggak nangis, nggak ngeluh. Hebat banget Shira, hebat banget. Dia cuman apa ya? Cuman kelihatan panik pas bener-bener mau operasi karena operasi pertamanya. Baru setelah itu pas ketemu sama mamanya baru mungkin bisa nangis gitu, curhat sama mamanya gitu. Lebih ke apa, pengen cerita sih gitu, pengen cerita apa yang dia alamin. Kalau ke gue kan gue ikut ngalamin bareng sama dia, jadi ketemu orang pertama tumpah gitu. Bahkan sehari besoknya waktu gue datang, Shira nangisnya ke gue sambil cerita ke gue apa yang terjadi gitu. Tapi dia nggak pernah ngeluh gitu. Hebat banget. Jagoan anak gue. Ya, bersyukur juga pada akhirnya semua membaik. Dan gue tahu mungkin di kepala lu untuk semua layanan itu bayar berapa kan gitu ya. Karena tadi cerita gue kan cukup detail, cukup komprehensif, jadi lu bisa membayangin. Terus ada B-rollsnya kan, jadi lu bisa ngelihat seperti apa situasinya. Tapi soal bayar berapanya, itu menurut gue itu pembahasan tersendiri. Mungkin bukan di .id weekly vlog, itu kapan-kapan aja. Karena itu topik tersendiri menurut gue. Jadi nanti aja kita bahas soal berapa biaya yang gue keluarkan untuk dokter, untuk anestesi, untuk dokter bedah, untuk dokter anak, untuk rumah sakit, untuk IR, untuk makan, untuk obat-obat tambahan. Nanti gue cerita soal berapa yang gue bayar. Tapi itu untuk kapan-kapan. Sekarang istirahat dulu. Makasih banyak semuanya. Doain istirahat tambah bugar, bisa keluar dari rumah sakit. Insya Allah sih ketika ini tayang sudah keluar ya. Tapi ya doain aja moga-moga nggak sakit lagi, dan siapapun di rumah nggak ada yang sakit karena pusing banget. Thank you. Dan gue doain juga lu sekeluarga sehat. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Anthony.